Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Tentunya anak-anakku masih dalam keadaan sehat dan tentunya masih penuh dengan semangat untuk terus berkarya dan terus berprestasi. Anak-anakku, dunia pendidikan 4 bulan terakhir ini mengalami perubahan. Paradigma pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, secara langsung, dengan adanya pandemi COVID-19, paradigma pembelajaran berubah dengan pembelajaran jarak jauh, baik itu secara online atau daring, dan juga secara offline atau luring, sehingga tidak ada lagi pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka. Anak-anakku, bahwa belajar itu merupakan tanggung jawab setiap peserta didik. Dalam belajar harus mampu terhindar dari kegagalan, karena ketika kita gagal maka kita dianggap bahwa kita belum belajar dengan baik. Kemudian belajar harus mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul, karena di setiap pembelajaran pasti akan ada masalah yang muncul. Dan tentunya untuk meraih keberhasilan dalam belajar adalah dapat cepat menyesuaikan diri atau beradaptasi. Anak-anakku, bahwa pembelajaran di MTS Negeri 1 Malang itu dilaksanakan secara online atau daring selama terjadi pandemi COVID-19. Apa itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring adalah pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan perangkat komputer dan gadget. Di dalam pembelajaran daring, walaupun dilaksanakan secara jarak jauh, maka guru dan peserta didik tetap bisa berkomunikasi secara internet. Dan harus diperhatikan, karena pembelajaran jarak jauh itu menggunakan media komputer, media gadget, maka pembelajaran daring yang efektif akan menentukan keberhasilan di dalam pembelajaran tersebut. Lalu bagaimana pembelajaran yang efektif ketika kita menggunakan pembelajaran daring? Yang pertama tentunya kita tidak boleh melupakan bahwa apapun yang kita laksanakan itu merupakan karunia dari Allah. Kita belajar bisa berhasil itu juga merupakan karunia dari Allah. Oleh karena itu, ketika kita melakukan pembelajaran daring, jangan lupa selalu mengawali dan mengakhiri kegiatan pembelajaran tersebut dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena pembelajaran daring itu dilakukan secara jarak jauh dan menggunakan media-media yang harus mendukung, maka paham dengan aplikasi yang digunakan. Apakah menggunakan Google Form, apakah menggunakan Google Classroom, apakah menggunakan WhatsApp, apakah menggunakan e-learning, dan juga aplikasi-aplikasi lain yang mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh secara online. Yang ketiga, siapkan fasilitas pendukung. Apa fasilitas pendukungnya? Yang pertama adalah laptop atau HP yang memiliki fasilitas-fasilitas untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian jangan lupa juga internetnya. Apakah menggunakan WiFi atau mungkin menggunakan kuota. Oleh karena itu, siapkan kuota yang cukup agar bisa
melakukan pembelajaran jarak jauh secara online. Yang ketiga, gunakan sumber belajar yang mudah diakses. Banyak sekali sumber-sumber belajar yang bisa kita akses dari internet, yang sudah disiapkan oleh masing-masing, baik oleh Kementerian Agama, oleh Dinas Pendidikan. Semuanya sudah ada sumber-sumber belajar yang bisa dan mudah untuk diakses. Kemudian patuhi jadwal dan rencana belajar. Jadi ada jadwal dan rencana belajar. Jangan sampai tugas-tugas yang harus dikerjakan anak-anak itu nantinya selalu tertunda-tunda. Harus bisa tahu jadwalnya, kapan harus mengumpulkan tugas, kapan harus mengerjakan. Kemudian yang keenam, tetap berkomunikasi dengan guru dan teman-teman. Karena pembelajaran jarak jauh tidak bisa langsung tatap muka dengan guru dan teman-teman, maka komunikasi menggunakan WA, komunikasi menggunakan email tetap diperlukan. Yang ketujuh, kendalikan diri. Karena pembelajaran online kadang-kadang ada yang menggunakan HP, maka harus bisa mengendalikan diri bahwa kalian itu menggunakan HP untuk belajar, bukan untuk bermain-main, bukan untuk main game, bukan untuk bermain-main yang lainnya. Kemudian update informasi. Barangkali ada pengumuman-pengumuman yang baru, ada penugasan-penugasan yang baru, ada soal-soal yang baru, maka update informasi yang ada di website madrasah. Yang kesembilan, cari tempat yang nyaman. Barangkali di rumah ada ruang yang nyaman untuk belajar, ada taman, ada ruang khusus yang bisa digunakan untuk belajar dengan nyaman. Silahkan mencari tempat-tempat yang nyaman untuk belajar. Yang ke-10, kelola waktu dengan baik. Jadi kapan kalian harus mengerjakan tugas, kapan kalian harus bermain, itu harus dikelola dengan baik. Jangan semua waktu digunakan untuk bermain. Dan tentunya kalau kalian bisa mengelola waktu dengan baik, pembelajaran atau hasilnya akan baik juga. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang ke-11 adalah jaga kebersihan dan kerapian. Karena belajar itu membutuhkan tempat yang bersih, tempat yang rapi, sehingga belajar kalian menjadi lebih nyaman. Dan ingat, pada masa pandemi COVID ini kita dianjurkan untuk sesering mungkin cuci tangan. Artinya apa? Bahwa kita harus dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan kita. Sehingga dengan kita hidup bersih dan sehat, kita menggunakan pola hidup bersih dan sehat, maka kita tidak akan tertular dengan virus COVID-19 dan kita menjadi orang yang sehat. Orang yang sehat akan menentukan keberhasilan di dalam pembelajaran. Anak-anakku yang saya banggakan, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita belajar, maka kita harus mencari sumber-sumber belajar yang mudah diakses. Ini contohnya yang sudah saya paparkan di slide, ya, sumber-sumber belajar yang mudah diakses, baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa belajar yang efektif itu akan menentukan
keberhasilan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan anak-anak bisa meraih prestasi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.